Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, senang berjumpa Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, dan saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai, saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan kami berjumpa kembali dalam sharing kehidupan saat ini. Tuhan berikan kami pemahaman dan pengertian akan firman yang akan kami dengarkan sebentar. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang-orang sulit
Itulah topik yang akan saya bahas pada renungan sharing kehidupan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang menyenangkan. Dan juga orang-orang yang tidak menyenangkan. Untuk orang-orang yang tidak menyenangkan, kita namakan saja mereka sebagai orang-orang sulit pada kesempatan ini. Jadi kita namain mereka sebagai orang-orang sulit, orang-orang yang tidak menyenangkan. Ciri-ciri mereka gampang sekali kok ketebak. Orang-orang seperti itu atau orang-orang sulit seperti itu biasanya suka mencari kesalahan orang lain. Jarang bertoleransi dan kata-katanya tajam bagaikan sebilah pisau. Tentu masih ada lagi ciri yang lain, tapi setidaknya 3 hal ini tuh mewakili. Di tempat saudara bekerja, mungkin ada orang yang hampir selalu berpandangan negatif terhadap saudara. Ketika saudara harus kerja lembur, saudara dikatakan cuma sekedar cari muka. Ketika saudara bisa akrab dengan orang lain dan bisa kerjasama dengan baik, saudara dianggap dan dikatain sebagai penjilat. Bahkan ketika saudara dipromosikan di tempat kerja, saudara dianggap sebagai orang yang bersekongkol dengan pimpinan. Begitu juga dengan teman-teman saudara. Ada aja orang-orang yang mungkin gak suka dengan pakaian baru yang saudara kenakan, gak suka dengan mobil baru yang saudara beli, gak suka dengan rumah yang saudara punya, gak suka dengan hal-hal yang saudara miliki saat ini. Orang-orang sulit tersebut sangat teliti untuk mencari kelemahan dan kekurangan saudara. Bahkan orang-orang itu berusaha untuk menjatuhkan saudara. Mungkin mereka menyebarkan berita, gosip di luar. Dengan gajinya yang sekian, gak mungkin lah dia bisa beli mobil baru seperti itu. Gak mungkin lah dia bisa punya ini dan itu dan sebagainya. Gak mungkin lah dia bisa liburan ke luar negeri hampir tiap 3 bulan pergi dan sebagainya. Gak mungkin lah. Saya mengerti jika akhirnya saudara jadi marah karenanya. Saudara mungkin akan menunjukkan ekspresi yang penuh dengan kemarahan. Karena kata-kata mereka yang tidak benar, kata-kata mereka yang hoax, kata-kata mereka yang bertolak belakang dengan fakta yang saudara alami. Sehingga saudara kepingin ketemu orang tersebut, saudara kepingin labrak untuk meminta kebenaran atas sikapnya atau kata-katanya yang selama ini menjelek-jelekkan saudara di belakang. Oke, mungkin saudara ketemu dengan orang tersebut lalu kemudian saudara lampiaskan amarah saudara, saudara keluarkan isi hati saudara, saudara tumpahkan semua unek-unek saudara, dan setelah itu apa? Ya mungkin saudara akan merasa puas, bisa marah, bisa menyatakan kebenaran yang saudara alami, bahwa apa yang dia ceritakan itu salah, nggak benar dan sebagainya. Intinya gini, intinya kita bisa ungkapkan semua keluh kesah kita, isi hati kita, dan mungkin kita ekspresikan dengan kemarahan. Kita tumpahkan kemarahan kita. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Mungkin saudara akan merasa puas. Tapi kemarahan
tidak akan menunjukkan kebenaran. Kemarahan tidak akan mengerjakan kebenaran, kata surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20. Dan kemarahan juga tidak akan membersihkan nama baik saudara. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Ketika saudara menghampiri atau ketemu dengan orang yang sulit tersebut, saudara menyampaikan unek-unek, saudara marah, bisa jadi begini. Kemarahan saudara akan menunjukkan karakter saudara yang sesungguhnya. Orang-orang yang tidak tahu siapa saudara selama ini mungkin sudah dianggap sebagai orang yang pendiam, orang yang cool, dingin, baik dan sebagainya. Tapi ketika saudara marah karena orang-orang sulit tersebut yang berperilaku menjelekkan saudara, dan kemarahan saudara itu akan diketahui oleh semua orang, dan mungkin orang-orang akan kaget, oh ternyata diam-diam juga mengganaskan. Ternyata selama ini yang saya kenal orangnya baik, orangnya kalem, orangnya perhatian. Kalau marah ternyata seperti gini. Wah, bahaya juga nih. Nah, yang rugi siapa, saudara? Kita juga kan? Lalu gimana dong cara menghadapinya? Cara menghadapi orang-orang yang sulit seperti itu? Oke, mari kita lihat apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita saat ini. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Amsal 17 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, frase berkepala dingin dalam ayat ini oleh beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris itu diartikan atau ditulis dengan roh yang tenang. Ada juga yang mengatakan kepala dingin. Ada juga versi Inggris yang mengatakan tidak mudah marah. Bahkan yang terakhir terjemahan King James Version mengatakan roh yang luar biasa. Dan tentu kata roh yang disebutkan oleh versi-versi Inggris tadi itu mengacu kepada watak atau temperamen seseorang. Jadi Amsal pasal 17 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa orang yang berpengetahuan berkata-kata dengan bijaksana. Atau kalau saya balik kalimat ini, maka kalimatnya seperti ini. Orang yang mengetahui pengetahuan umumnya adalah orang yang tidak banyak bicara. Orang tersebut banyak berpikir dan sedikit berkata-kata. Kalaupun mereka harus menyampaikan kata-kata mereka atau mengkomunikasikan pengetahuan yang mereka miliki kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat, mereka akan menyampaikannya atau membicarakannya tidak dengan cara yang menyombongkan diri. Orang yang berpengetahuan itu akan bersikap tenang, bersikap hati-hati, ramah, dan suka menolong. Dalam Alkitab ada contohnya. Adalah seorang wanita yang bernama Abigail. Abigail ini adalah seorang wanita yang bijaksana dan jiwanya tenang. Dan dia dapat meredam situasi yang bergejolak pada satu momen yang diceritakan dalam Alkitab. Jadi kisahnya dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat yang ketiga disebutkan di sana bahwa Abigail adalah seorang yang bijaksana dan cantik. Wow, ini luar biasa ya, wanita yang bijaksana dan juga wanita yang cantik. Suaminya bernama Nabal. Nah ini karakter Nabal ini bertolak belakang. Perangainya tuh benar-benar kasar
dan berperilaku buruk. Nabal memperlakukan Daud dan orang-orangnya dengan kasar dan tidak hormat. Karena perilaku Nabal tersebut, akhirnya Daud marah. Dan diam-diam Daud dan anak buahnya ingin membunuh Nabal sebagai bayaran dari sikapnya dan perilakunya kepada anak buah Daud dan tentu kepada Daud. Namun berita itu didengar oleh Abigail, istri dari Nabal. Diam-diam Abigail mengatur pertemuannya dengan Daud. Dan ketika dia bertemu dengan Daud, Alkitab berkata, dengan hati yang tenang, dengan sikap yang rendah, ia membujuk Daud untuk tidak menyakiti Nabal. Hati Daud pun luluh dibuat oleh Abigail. Setelah itu, Daud memberkati Abigail. Karena kebijaksanaan yang luar biasa dan karena telah mencegah Daud untuk melakukan hutang darah dengan tangannya sendiri. Sikap yang tenang, sikap yang sejuk, dan lembut yang ditampilkan oleh Abigail terhadap Daud, kepada Daud, itu akhirnya meredam kemarahan Daud dan meredakan situasi yang pada saat itu sedang memanas. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Gimana dong Pak cara menghadapi orang-orang sulit yang ada di sekitar kita? Dari penjelasan Amsal pasal 17 ayat 27 tadi dan contoh dari seorang wanita yang bijaksana dan cantik yang bernama Abigail, maka kita mendapat sebuah jawaban. Menghadapi orang-orang sulit sebenarnya harus dilakukan dengan satu hal. Apa itu? Jawabannya adalah harus bersyukur. Saya ulangi, harus bersyukur. Loh, yang benar aja Pak, bersyukur. Hadapin orang yang ngejelekin kita, yang mukanya wajah-wajah perang tiap hari tempat kerja, yang gosipin kita, yang fitnah kita. Masa kita harus bersyukur Pak? Bukannya fakta kenyataan yang kita hadapi, orang-orang seperti itu harus dikasih pelajaran, harus dilabrak, kalau perlu harus dipermalukan, dibalas di media sosial dan sebagainya. Enggak, saudara. Enggak. Bukan cara itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Bersyukur. Loh kok harus bersyukur? Ya. Karena orang-orang yang seperti itu akan mengingatkan saudara dan juga mengingatkan saya. Untuk kita duduk diam beberapa waktu dan kita koreksi diri kita. Jadi ada maksud orang-orang seperti itu Tuhan kirim di sekitar kita. Supaya kita bisa ambil waktu untuk diam beberapa waktu. Kemudian kita koreksi diri kita. Kalau mereka mengatakan bahwa kita adalah seorang penjilat di tempat kerja, maka itu berarti kita harus menguji motivasi kita. Kita diam sejenak, kita koreksi diri kita. Apakah selama ini ada hal-hal yang aku kerjakan dengan maksud dan tujuan yang gak semestinya? Nah ini kita perlu tanyakan pada diri kita. Atau kalau mereka bersikap tidak senang, tidak bersahabat dengan kehadiran kita, maka kita juga perlu ambil waktu untuk merenungkan, mengoreksi, mereview kembali diri kita. Apakah selama ini ada perilaku kita yang kurang sopan kepada mereka? Atau mungkin kita jarang menyapa dan kurang tersenyum kepada mereka? Kalau mereka akhirnya memusuhi kita, ya kita mesti koreksi diri, ambil waktu, diam sejenak, merenungkan, mengoreksi diri, dan bertanya, apakah aku pernah menyakiti mereka tanpa sengaja? Ya, jadi
Kenapa kita harus bersyukur? Karena orang-orang itu akan mengingatkan kita untuk kita duduk diam dan mengoreksi diri kita. Jadi orang-orang sulit tersebut akan menjadi alat untuk membongkar motivasi kita dan juga untuk mengoreksi pribadi kita. Kalau sikap korektif ini terus kita kembangkan dalam diri kita, jadi kita koreksinya koreksi diri, bukan koreksi dia. Kalau sikap korektif ini kita terus kembangkan dalam diri kita, maka hal itu akan menumbuhkan sikap rendah hati yang lebih berguna bagi kita ketimbang kita harus meresponi sikap dan perkataan atau perilakunya dia dengan kemarahan dan sikap-sikap yang sikap-sikap yang negatif. Dengan terus mengembangkan sikap tenang dan berkepala dingin, kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih memahami, dan menempatkan diri pada posisi orang lain. Saudara, Alkisah, ada seorang bapak tua yang sangat beruntung. Bapak ini menemukan sebutir mutiara yang besar dan sangat indah. Tetapi kebahagiaannya segera berganti menjadi kekecewaan ketika ia mengetahui bahwa mutiara yang dia temukan tersebut ternyata di atasnya ada sebuah titik noda hitam. Hatinya terus bergumam ketika melihat mutiara yang agak besar dan indah tersebut. Hatinya bergumam ketika dia juga melihat di bagian sisi lain ada titik hitam, ada noda hitam. Dan dia berkata sama hatinya, seandainya titik hitam ini nggak ada, maka mutiara ini pasti akan menjadi mutiara yang sangat indah di dunia ini. Semakin dia memperhatikan titik noda hitam yang ada pada mutiara tersebut, hatinya semakin kecewa. Akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan noda titik hitam yang ada pada mutiara tersebut, yang ada di lapisan mutiara tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia ambil sebilah pisau, kemudian dia mulai menguliti lapisan mutiara itu. Setelah dia menguliti lapisan pertama dan dia perhatikan kembali, ternyata titik noda hitam itu masih ada. Oh, dia berpikir, mungkin dengan saya menguliti lapisan berikutnya, noda hitam ini akan hilang. Dan akhirnya dia menguliti lapisan berikutnya. Tapi setelah dia perhatikan kembali, ternyata noda titik hitam itu masih ada. Hatinya menjadi kecewa dan dia bergumam lagi. Kayaknya masih ada nih, dan sepertinya harus dikuliti lagi. Dan singkat cerita, dia kuliti lapisan berikutnya, dia kuliti lagi lapisan berikutnya, dia kuliti dengan sabar, dia kuliti lapisan berikutnya, dan benar. Sampai pada lapisan terakhir, titik hitam pada mutiara tersebut benar-benar hilang sesuai dengan dugaannya. Tapi tahukah saudara, bukan hanya lapisannya yang hilang, bukan hanya titik hitam yang hilang, tapi mutiaranya juga ikut hilang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Pelajarannya begini, nggak ada manusia yang sempurna kecuali manusia Yesus Kristus yang pernah ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Di dunia permutiaraan, mutiara yang sempurna itu adalah mutiara tiruan. Saya ulangi, di dunia permutiaraan, mutiara yang sempurna yang tidak ada noda, tidak ada titiknya, itu justru adalah mutiara tiruan atau mutiara KW.
Mutiara asli pasti ada butiran pasir di dalamnya. Mutiara asli itu pasti ada noda. Karena itu kan bermula dari butiran pasir yang masuk ke cangkang mutiara, dan karena mutiaranya merasa sakit, akhirnya dia mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini yang biasanya disebut kalau dalam istilah permutiaraan itu adalah cairan nakreas. Jadi ketika pasir masuk ke cangkang mutiara, karena merasa sakit mutiaranya, dia keluarkan cairan nakreas. Nah, cairan inilah yang membungkus butiran pasir itu. Karena masa sakit, dia keluarin lagi cairan nakreasnya untuk membungkus. Karena sakit, keluarin lagi cairan nakreasnya untuk membungkus. Dan seterusnya. Nah, kalau lapisan nakreas ini dikuliti, dibuang, maka yang akhirnya muncul ya butiran pasir tadi. Nggak ada lagi mutiaranya, nggak ada lagi lapisan nakreasnya yang membuat menjadikan mutiara itu nampak indah. Tahu nggak saudara, ini berbicara tentang keberadaan kita dan juga orang-orang di sekitar kita, bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Karena itu jangan menganggap orang-orang sulit di sekitar kita sebagai pengganggu kesempurnaan hidup kita. Enggak. Mereka justru adalah alat yang ampuh untuk membuat kita ngerti bahwa kita ini bukan manusia sempurna, kita masih punya kelemahan, kita masih punya kekurangan, kita masih perlu dikoreksi, kita harus diubah, dan kita perlu disempurnakan. Hingga akhirnya kita menjadi sempurna seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sekali lagi, orang-orang sulit di sekitar kita pasti ada. Bahkan mungkin hari-hari ini kita dikelilingi dengan orang-orang yang sulit. Gak perlu diresponi dengan sikap-sikap yang negatif, perilaku-perilaku yang penuh dengan amarah dan kebencian. Syukuri. Kenapa? Karena orang-orang tersebut Tuhan tempatkan untuk mengoreksi kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita masih punya kelemahan, kekurangan, dan kita masih dalam proses untuk terus disempurnakan seperti Kristus. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah dengan kehadiran mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu memang tidak mudah menghadapi orang-orang sulit yang mungkin Tuhan tempatkan di sekitar kami, atau yang memang ada sudah sejak lama, tetapi mereka mungkin tidak terlalu bereaksi, dan mungkin hari-hari ini mereka baru menunjukkan reaksi mereka. Tapi kami mau mengerti satu hal yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, termasuk orang-orang sulit yang mungkin hari-hari ini mengganggu ketentraman hati kami, damai sejahtera hati kami, sukacita, kesenangan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu pada kesempatan ini, bahwa orang-orang tersebut ada, bahkan mungkin seizin Tuhan, untuk mengoreksi kami, untuk memurnikan kami, untuk menyingkapkan motivasi-motivasi salah dan tujuan-tujuan salah dalam hidup kami. Mungkin selama ini kami merasa kami udah baik, jauh lebih baik daripada orang lain. Kami merasa bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dikoreksi dalam diri kami. Tapi ternyata ada sisi-sisi gelap dalam hidup kami yang tidak sempat kami lihat. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Dan Tuhan memakai orang-orang sulit untuk menyadarkan kami, untuk membuat kami harus mengambil waktu mengoreksi, sampai akhirnya kami menemukan ternyata benar. Hidup kami masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak hal yang harus diubah. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang harus kami syukuri. Mereka adalah orang-orang yang mengambil bagian penting untuk proses pembentukan kami. Sehingga kami akhirnya menjadi sempurna
sama seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu. Berkati semua pendengar yang mendengarkan siaran ini, Tuhan teguhkan dengan firman ini, dan Tuhan berkati kehidupan mereka. Dan aku ingin berdoa untuk mereka yang sakit. Apapun juga penyakitmu Bapak Ibu Saudara, terima kesembuhanmu dengan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Segala bentuk penyakit dan roh-roh kelemahan yang menguasai setiap anak Tuhan pada hari-hari ini, yang mendengarkan siaran ini, dan dengan iman mereka, aku perintahkan roh kelemahan dan sakit penyakit, apapun penyakit yang ada dan diderita, mau penyakit yang berat maupun penyakit yang ringan, mau vonis dokter sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhanmu sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan ilahi mengalir dalam kehidupanmu, memulihkan engkau secara total dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Teguhkan kami sekali lagi dengan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.